Pada awalnya, kita diperlihatkan dengan sebuah kastil yang berdiri megah di tengah turunnya hujan yang begitu deras. Kemudian di sana terdapat 2 orang penjaga yang menjaga tempat itu, yang dimana di dalamnya sedang dilakukan pembicaraan serius antara seorang ketua asosiasi pedagang barang langka dengan seorang pembunuh bayaran yang terhebat di dunia bela diri. Jin Yibong mulai mengungkapkan kekesalannya kepada si pembunuh bayaran yang bernama Gui Mayung terkait seorang penjahat yang tak hanya merampas semua harta kekayaannya, tetapi juga memotong semua jari tangannya dengan begitu kejamnya. Namun, meski kondisinya begitu memprihatinkan, ia menyuruh si Gui Myung untuk tidak meremehkannya, karena ia masih bisa mempekerjakannya untuk membalaskan dendamnya terhadap si penjahat. Ucap Yibong, ketua dari asosiasi pedagang. Gui Mayung lalu membuka suara setelah mendengar ucapan dari Yibong, dengan mempertanyakan ciri-ciri lainnya dari si penjahat, seperti ciri-ciri penampilannya. Yibong lalu mulai serius saat Gui Myung bertanya seperti itu. Setelah itu mulai berbicara dengan nada yang pelan namun tajam, membuat Gui Myung ikut memasang ekspresi wajah yang serius, penasaran dengan seperti apa karakteristik dari si penjahat. Lalu Jin Yibong berkata, tampan, satu kata yang membuat Gui Myung terdiam, dengan ekspresi yang datar dan kosong. Lalu kilas balik ke masa di mana ia pertama kali bertemu dengannya secara kebetulan di tempat minum-minum. Pembawaannya baik, cara bicara serta kecerdasannya membuatnya tidak terlihat seperti orang biasa. Dan di usianya yang baru 20 tahun, dia sudah mengenal banyak hal dan sudah menjelajahi seluruh penjuru dataran tengah. Lalu setelah sekitar 2 bulan mereka menjalin hubungan yang baik seperti itu, dia mabuk dan menunjukkan satu teknik bela dirinya. Dan terlihat si penjahat yang sedang menebas sebuah batu menggunakan pedangnya. Dan tampak si kakek yang sedari tadi berdiri di samping Jin Yibong mulai membuka tirai di belakangnya yang tergores akibat tebasan dari si penjahat. Lalu Jin Yibong kembali menjelaskan bahwa teknik itu adalah pedang halilintar, teknik khusus yang hanya dimiliki oleh Naeng Yisang. Melihat goresannya langsung, membuat Gui Myung memasang ekspresi yang begitu mengejutkan. Baginya, itu tampak seperti tak familiar dan bergumam. Itu tak salah lagi, itu adalah teknik halilintar yang selama ini hanya pernah ku dengar ceritanya. 10 dari pendekar terhebat di dunia dari generasi terdahulu, Naeng Yisang. Dia sudah menyembunyikan jejaknya sejak beberapa tahun sebelum meletusnya perang antara fraksi ortodoks dan sekte iblis. Dan belum juga menunjukkan diri setelah lebih dari 20 tahun berlalu sejak perang berakhir. Kemudian berpindah kepada Jin Yibong, dia menundukkan kepala dan memejamkan matanya. Lalu menjelaskan kepada Gui Myung dan berkata, tadinya aku juga tak percaya, tapi aku jadi yakin setelah melihat kitab bela diri yang dibawanya. Dan Jin Yibong pun mengungkapkan fakta yang sebenarnya dengan memutuskan untuk membunuh bocah 20 tahun itu demi merebut kitab rahasia yang menurutnya lebih mahal daripada setumpuk emas. Mulai dari pendekar hidup dan mati, hingga Chon Muak, sang pedang iblis yang merupakan satu dari 10 pendekar hebat di dunia, sudah Yibong kerahkan untuk membunuhnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Dan setiap kali hal itu terjadi, dia datang mencariku, memotong jariku, dan mengambil hartaku. Ucap Yibong dengan seringai yang jahat, menunjukkan kepada kita sebuah fakta yang sebenarnya. Kemudian kilas balik saat si bocah 20 tahun pergi dan meninggalkan Yibong yang mencoba mengambil kitab dan berkata, aku senang sekali, karena sama sekali tidak ada alasan bagiku untuk merampokmu, ucap si bocah dengan seringainya. Dan kembali ke masa sekarang di mana Gui Myung tampak berkeringat dan mengakui fakta dengan bergumam, bahwa ucapan si bocah yang tidak ada salahnya, karena Yibong duluanlah yang berniat membunuhnya. Tapi yang membuatnya lebih penasaran sekaligus tak percaya adalah, dengan si bocah yang baru berusia 20 tahun, sudah bisa mengalahkan Chon Muak sang pedang iblis. Dengan tangan buntu, maksudnya dengan tangan yang gemetar seolah darahnya mendidih akan hal yang dialaminya saat ini. Dan Yibong berkata, dia itu hanya mencari pembenaran untuk bisa merampok hartaku. Kumohon bunuh orang itu. Nama penjahat itu adalah Jeok Yigion. Tegasnya seolah muak dengan tak ada satupun yang bisa membunuhnya. Lalu berpindah di sebuah desa pada sore hari yang tenang dan damai. Suara langkah kaki lalu terdengar samar dari kejauhan. Yang ternyata itu adalah Gui Myung yang sedang menjalankan tugasnya. Dan sekarang akan mengorek informasi dari salah seorang warga di sana. Warga di sana lalu membawanya pada kamar yang ditempati Jeok Yigion. Dan dia berkata
kamar yang ditempati Tuan Muda Jeok ada di sebelah sini. Selama tinggal di sini beliau sangat memperhatikan orang-orang bawahannya seperti saya ini. Beliau benar-benar sosok yang hangat. Mendengar itu Gui Myung langsung mengambil kesimpulan bahwa Jeok Yi-gyeon adalah sosok yang hangat kali ini. Lalu kilas balik dari semua hasil penyelidikannya selama ini ada seorang perempuan yang memuji Jeok dan bilang kalau Jeok memang jarang menggunakan uangnya tetapi ia adalah pria sejati yang mengerti romantisme dan masih terngiang-ngiang akan lagu yang dibawakan olehnya sampai saat ini. Gui Myung juga lalu mengambil kesimpulan bahwa dia adalah Tuan Muda Jeok, sang pria sejati. Lalu ada pria jerami yang memberikan informasi bahwa kabarnya beberapa bulan yang lalu juga ada orang yang dipotong jarinya. Persis seperti yang Gui Myung katakan. Lalu Gui Myung mengambil kesimpulan bahwa Jeok juga perampok harta, orang kaya lainnya. Lalu informasi lainnya ia dapatkan dari seorang penjudi, dan bilang bahwa Jeok pergi setelah menghabiskan semua nasib sialnya di tempat judi. Dan Gui Myung sekali lagi mengambil kesimpulan bahwa Jeok adalah orang bodoh yang selalu kalah dalam berjudi. Dan informasi terakhir yang Gui Myung dapatkan adalah tentang keikutsertaannya Jeok dalam sayembara bela diri. Lalu Gui Myung langsung berdecak sambil bergumam bahwa semakin ia menorek informasi maka semakin tak ada habisnya. Membuatnya semakin penasaran tentang siapa sebenarnya Jeok Yi-gyeon. Kembali ke masa sekarang di mana Gui Myung bertanya dengan orang yang bersamanya dan berkata, "Apa dia tidak meninggalkan pesan apa-apa sebelum pergi?" Orang yang bersamanya lalu menoleh dan menjawab, bahwa Jeok sudah siap untuk membangun rumah tangga dan mencari perempuan yang cerdas untuk menjadi pendampingnya. Yang membuat Gui Myung menghembuskan nafas dan berkata pelan, benar-benar orang yang misterius." Lalu pria itu berhenti di depan ruangan kamar pribadi yang ditempati oleh Jeok, dan mempersilahkan Gui Myung untuk masuk, melihat-lihat saja. Begitu Gui Myung membuka pintu kamar Jeok, ia langsung melihat sekeliling. Lalu menyimpulkan, kalau kelihatannya tidak ada yang istimewa. Dia kemudian melangkah masuk. Dan terkejut dengan sebuah peta yang tertempel pada dinding, seolah tak percaya dengan hal yang dilihatnya. Dan yang benar saja, karena akhirnya ia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tujuan Jeok yang ternyata ada pada Hubei dengan akan menaklukkannya. Dan tahun ini ada 2 sayembara bela diri yang digelar di sana. Lalu berkata pelan, tidak lama lagi aku bisa menangkap orang itu. Tapi, kenapa penaklukan Hubei? Kenapa tidak sekalian saja ditulis penaklukan dunia? Begitulah ucapnya dengan nada yang meremehkan. Namun, ucapan seseorang dari belakang yang tiba-tiba langsung mengejutkannya sehingga membuatnya begitu merinding. Orang misterius itu berkata, "Akulah yang melarangnya melakukan itu. Aku menyuruhnya untuk pelan-pelan saja." Begitu Gui Myung menoleh untuk mengantisipasi bahaya di dekatnya. Namun semuanya sudah terlambat dengan suara tusukan yang menggema memecah keheningan di sana. Setelah itu, suara seseorang lalu sedikit menyadarkan Gui Myung. Dan sambil menuangkan sebuah air pada gelas, sosok misterius di sana mengucapkan mengenai mengapa Jeok Yi-gyeon pergi ke Hubei. Lalu melanjutkan dengan memberitahu kalau dirinya juga tak tahu jawaban pastinya, karena tidak mungkin baginya bisa menebak isi hati Jeok yang gelap. Saat Gui Myung perlahan membuka matanya. Dan begitu terkejutnya ia, ketika melihat 3 orang parubaya yang asik mengobrol di hadapannya. Lalu melihat ke samping dengan ekspresi yang terkejut, ketika sabit sudah menancap di bahunya. Nenek di sana lalu memanggil Gui Myung dengan sebutan anak muda dan menawarkan sebuah minuman sambil mengangkat tangannya dengan aura merah yang memancar. Tapi Gui Myung langsung tersentak, terkejut dengan pancaran energi yang keluar dari nenek itu. Lalu bergumam, kalau energi, serta 2 bilah sabit yang digunakannya. Bahwa itu tak salah lagi, orang kepercayaan Cheonma terdahulu. Yang mulia Ratu Iblis, sang pedang iblis kembar. Yang Hwayong. Lalu yang mengejutkannya, ketika ia melihat motif pedang dari seorang pria parubaya di sana. Yang tak lain adalah Naeng Yisang sang pedang halilintar, yang telah lama menghilang. Namun yang membuatnya heran, mengapa pendekar hebat sepertinya bisa bersama sektarian iblis. Dan ditambah lagi dengan sosok lain yang memancarkan energi yang membuatnya begitu merinding, saking ngerinya. Tak lain, Cheon Muak sang pedang iblis. Sehingga membuat Gui Myung bertanya-tanya atas pemandangan di hadapannya. Pikirannya pun langsung kilas balik di waktu sebelumnya, antara dirinya dengan sang ketua asosiasi pedagang barang antik. Sehingga membuatnya tersadar, kalau 3 sosok hebat di hadapannya, telah bersekongkol dengan Jeok Yi-gyeon. Gui Myung lalu bertanya kepada mereka, mengapa tidak membunuh dirinya. Yang Hwamyong menjawab kalau ia sudah berjanji, untuk tidak membunuh orang tanpa izin darinya.
yang entah siapa orang dari maksud Yang Huayong. Tapi sebagai gantinya, Yang Huayong telah menghancurkan dantian milik Gui Myung dan penyumbat pembuluh darah di salah satu kakinya. Naeng Yisang lalu mengeluarkan suaranya, berkata kalau pembunuh bayaran yang tentunya tak takut mati. Lalu bertanya, kalau ia pernah mendengar tentang orang seperti Gui Myung yang menyimpan pil beracun di belakang gigi mereka. Di detik-detik terakhirnya, Gui Myung bergumam, menyadari kalau mereka yang menyuruhnya untuk bundir, dengan memberikan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian yang seperti ini. Dan juga tidak ada cara untuk menghindar, sehingga Gui Myung tanpa basa-basi langsung menggigit pil beracun pada sela giginya. Yang membuat Yang Huayong sedikit terkejut dengan keberaniannya. Sambil bertumpahkan darah, Gui Myung mengatakan kalau dirinya iri dengan Zhao Qigeon. Dan beruntungnya Zhao Qigeon yang dilindungi oleh pendekar-pendekar hebat seperti mereka. Ucap Gui Myung sambil perlahan menutup matanya. Namun mereka justru tertawa setelah mendengar kalimat terakhir dari Gui Myung barusan. Karena bukan tanpa sebab dan asalkan Gui Myung tahu kalau Zhao Qigeon adalah anak yang tak membutuhkan bantuan mereka. Dan ini adalah tempat Zhao Qigeon berada, di mana sekarang ia telah dihadapkan dengan sekelompok musuh yang menanyakan kepemilikan kitab rahasianya. Yang ternyata mereka adalah pasukan yang diutus oleh Jin Yibong, ketua asosiasi pedagang barang langka. Salah seorang di sana lalu maju, kita sebut saja Asep. Si Asep lalu mengatakan kepada kelompoknya untuk tidak lengah, karena sudah banyak pendekar yang mati, akibat memburunya. Dan sambil menarik pedangnya, si Asep mengapresiasi nyali Zhao Qigeon yang cukup berani. Setelah menarik keluar pedangnya, si Asep kemudian sedikit menakuti Zhao Qigeon, yang apakah ia bisa selamat, setelah membuat masalah dengan ketua Jin. Namun dengan cepat tinju Jok sudah langsung mengarah tepat pada wajah dari Asep yang kebetulan ingin memberi komando, jadi ia tak siap dan langsung terlempar jauh oleh serangan telak dari Zhao Qigeon. Tak selang beberapa lama anak buah si Asep lalu langsung menerjang secara serentak. Tapi dengan gesit Jok langsung menangkap pedang itu dengan kedua jarinya. Kemudian mengayunkannya sehingga membuat tubuh lawannya terlempar dan bertabrakan. Setelah itu memasang ekspresi yang serius. Dan dengan langkah yang begitu sangat cepat, Jok langsung memporak-porandakan semua lawan di hadapannya tanpa ampun. Dan inilah dia, berdiri dengan tangannya yang penuh darah, dengan tumpukan mayat yang tak beraturan. Sambil mengusap rambutnya ia berkata, apa memotong jarinya saja kurang cukup ya? Lalu kilas balik mengenai perang besar fraksi ortodoks dan sekte iblis. Di mana perang tersebut menewaskan banyak orang dan pendekar hebat dari kedua kubu. Dan tidak ada seorang pun yang menyangka kalau perang itu akan terus berlanjut selama 13 tahun lamanya. Di mana hal itu adalah sebuah neraka tak berujung yang dipenuhi dengan air mata, jerit tangis, dan bau darah. Kemudian perang panjang tersebut tiba-tiba saja diakhiri dengan gencatan senjata. Dan hingga saat ini, setelah 20 tahun berlalu, tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana gencatan senjata itu bisa terjadi. Fraksi ortodoks dan sekte iblis seakan telah sepakat untuk merahasiakan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, kekuatan-kekuatan baru di dunia bela diri pun mulai bermunculan. Kemudian beralih di masa sekarang, terlihat seorang gadis cantik yang sedang berlatih dengan mengayunkan pedangnya. Nama gadis ini adalah Jung Charion, putri kedua dari klan pedang kebajikan. Ternyata dia berlatih begitu keras supaya bisa naik ke tahap 7, yang membuatnya begitu bingung dan kesusahan. Yang padahal, ia harus segera menguasai teknik pedang sutra merah untuk membangkitkan kembali nama keluarganya. Sambil memasukkan pedangnya, ia menghela nafas sambil mengeluhkan kemampuannya yang anehnya, sama sekali tidak berkembang. Tak lama, namanya dipanggil oleh seseorang. Ternyata yang memanggilnya itu adalah pasangan suami istri. Laki-laki ini adalah kakak iparnya bernama Seobek, dan ini adalah kakak perempuannya, Jung Hwaryeom, sekaligus putri sulung klan pedang kebajikan. Jung Charion kemudian menanyakan urusan mereka yang tiba-tiba mencarinya saat berlatih. Kakaknya menghela nafas berat. Berkata kalau ada orang dari perguruan tapak jiwa ingin datang. Jung Charion pun langsung shock dan terkejut dengan apa yang didengarnya. Yaitu seorang tuan muda dari perguruan tapak jiwa yang bernama Jang. Mengatakan kalau ia ingin mengikuti sayembara naga dan Phoenix bersama dengannya. Sedikit informasi, kalau pada sebuah wilayah dataran tengah ada dua sayembara besar yang paling terkenal di kalangan pendekar. Yang pertama ada sayembara Naga Langit, yaitu pertarungan bela diri untuk menentukan siapa pendekar terhebat di dunia. Dengan mempertaruhkan nyawa, nama baik diri, dan juga sekte mereka. Dan sayembara yang kedua, sayembara Naga dan Phoenix, yang diikuti secara berpasangan oleh anak-anak muda yang paling berbakat. Dan pada tahun ini,
Kedua sayembara tersebut akan diselenggarakan di kota ini, Wuhan dan Hubei. Lalu berpindah kepada Jung Charyeon. Dia sangat berpikir keras. Karena menurutnya bertarung secara berpasangan saja sudah merepotkan. Apalagi harus berpasangan dengan Jang In-gul, yang ia sebut sebagai orang yang mesum. Sehingga dengan spontan mengatakan kalau ia tidak bisa dan tidak mau. Kemudian berteriak kesal menjelaskan kepada kakaknya, kalau ia tak mau harus berurusan dengan orang seperti itu. Sang kakak kemudian menyuruhnya untuk tidak emosi dulu, dan dengarkan dulu ia bercerita. Kemudian mengingatkan kembali perkataan Jung Charyeon yang selalu bilang, kalau ia yang ingin mengangkat nama baik keluarga mereka. Jadi kalau adiknya itu bisa menang sayembara, maka hal tersebut akan menjadi kehormatan besar keluarga mereka, dengan keluarnya ia sebagai pemenang. Belum sempat kakaknya menjelaskan, Jung Charyeon langsung bergerak pergi. Bersikeras kalau ia pokoknya tidak akan pernah mau, dan menyuruh sang kakak saja yang ikut sayembara dengan memalsukan umurnya. Seobek hanya bisa menenangkan istrinya. Sambil bercanda dan mengatakan kalau sifat Jung Charyeon yang ternyata mirip dengan istrinya. Lalu kita dipindahkan dengan sebuah pemandangan pasar yang ramai, dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Seperti seseorang yang sedang asik menggosipkan tentang kabar yang beredar mengenai terpotongnya jari Ketua Jin. Kalau kalian lupa, Ketua Jin adalah sosok ketua dari pedagang barang langka yang muncul pada awal chapter. Kemudian dengan langkah yang terhuyung, Jung Charyeon begitu mengkhawatirkan perguruan tapak jiwa, yang menyimpan dendam sehingga menyusahkan keluarganya di kemudian hari. Ia juga tak habis pikir, dengan mereka yang bertingkah seenaknya, hanya karena mereka berkuasa. Dia kemudian melihat orang di sekitarnya, yang tak seperti ia harapkan, di mana semua orang saling menipu, dan menyakiti. Kemudian menggunakan cara licik di mana-mana. Jung Charyeon lalu bergumam, apa benar ini dunia yang kuharapkan dan kuimpikan? Tiba-tiba suara teriakan dari orang-orang di belakang mengagetkannya, yang membuatnya menoleh untuk melihat. Di sana sangat ramai sekali, yang ternyata, mereka sedang melakukan sebuah sandiwara, dengan merekayasa perang besar antara faksi ortodoks dan sekte iblis. Jung Charyeon pun berkata, kalau itu adalah hal yang konyol. Karena meski itu hanya sandiwara, tetap saja tidak seharusnya orang-orang itu merekayasa akhir perang besar yang sebenarnya tidak pernah diketahui siapapun. Aku sepemikiran, ucap Jo Ki-geon dari belakangnya, yang membuat Charyeon penasaran. Memberitahu, kalau teknik 9 kutukan milik Cheonma adalah teknik yang tak terkalahkan. Jadi mustahil baginya untuk kalah dalam duel. Lagi pula, perang besar itu tak berakhir dengan semudah itu. Tegas Yi-geon kembali. Siapa orang bodoh ini? Gumam Charyeon dengan ekspresi yang terkejut. Kemudian Jo Ki-geon mengajak Charyeon untuk minum bersama, karena ia baru pertama kali ke Wuhan. Aku haus, ayo kita minum bersama, karena aku baru pertama kali ke Wuhan, ujarnya. Namun dengan cepat Charyeon berbalik. Berkata kalau dirinya sedang ada urusan lain. Tapi Yi-geon tak berhenti begitu saja, dan menghampirinya. Hei, apa menurut kamu dunia bela diri ini sehebat itu? Tanya Yi-geon. Sementara Charyeon tak mengerti maksud ucapan Yi-geon dengan ekspresi yang bingung.